Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Hai, minasan. Hajimemashite. Watashi wa Angelic Gloriana Furman to moshimasu. Jakarta Kokusai Daigaku no hitori no sensei desu. Kyou wa take to take o shiyou suru bunpo ni tsuite benkyou shimashou. Hai, minasan. Perkenalkan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Saya merupakan salah seorang dari dosen di Jakarta International University. Ya, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari sesuai yang sudah tertulis, yaitu ta form verbs and grammars that uses ta form verbs. Jadi kita akan mempelajari perubahan kata kerja bentuk ta, kemudian pola kalimat yang menggunakan perubahan kata kerja bentuk ta tersebut. Sudah banyak perubahan kata kerja yang minasang pelajari ya sampai sini. Nah, ini adalah perubahan kata kerja bentuk terakhir yang selanjutnya di chapter 8 kita akan mempelajari secara keseluruhannya. Tapi untuk bentuk baru ini adalah yang terakhir untuk grammar 2 ini. Nanti saat minasang mempelajari lagi bahasa Jepang yang lebih lanjut, masih akan ditemukan banyak perubahan kata kerja lainnya. Ya, kalau gitu kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, yotsu arimasu ne. Yang pertama adalah memahami pemakaian kata kerja bentuk ta dalam pola kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, memahami penggunaan kotoga arimasu. Yang ketiga, memahami penggunaan nani-nani tari shimasu. Lalu yang keempat, memahami penggunaan nani-naniku atau ni narimasu. Jadi untuk hari ini pola kalimat yang kita pelajarinya ada 3 ya. Seperti biasa kita akan mempelajari perubahan bentuk kata kerja tanya dulu. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, minasan dapat memahami perubahan bentuknya dan dapat menggunakan perubahan kata kerja tersebut dalam pola kalimat bahasa Jepang. Nah, pola kalimatnya apa aja yang menggunakan bentuk ta? Ada di yang tertulis di screen minasang, yaitu ada kotoga arimasu, tareshimasu, dan kuni narimasu. Tapi sebenarnya untuk kuni narimasu, dia tidak menggunakan bentuk ta, dia menggunakan yang lain. Tapi pola kalimat ini juga penting untuk minasang ketahui karena akan sangat sering digunakan selama di Jepang ataupun mungkin dalam komunikasi minasang bersama dengan orang Jepang. Ya, kalau gitu kita mulai sekarang minasan. Ja, ishoni benkyou shimashou. Yang pertama adalah kata kerja bentuk ta. Take no doshi atau ta form verbs. Ya, kata kerja bentuk ta ini sebelum kita lihat perubahannya, kita lihat dulu ya apa aja yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah kata kerja bentuk ta, dia merupakan bentuk biasa dari nani-nani mashita. Ingat, bentuk biasa sudah saya bold, tolong diingat-ingat, ini akan minasang pakai di chapter selanjutnya. Lalu yang selanjutnya dia digunakan dalam berbagai pola kalimat, seperti yang sudah disampaikan pada tujuan pembelajaran ada beberapa pola kalimat yang menggunakan itu. Apakah pola kalimat yang menggunakan bentuk ta hanya yang tadi di tujuan pembelajaran saja? Tentu saja tidak, minasang. Tapi untuk sementara dalam level yang sekarang, minasang hanya mempelajari pola kalimat yang tadi saja. Kemudian selanjutnya, perubahan mengikuti kelompok kata kerja. Maksudnya perubahan kata kerja ini mengikuti kelompok kata kerja. Kelompok 1 beda lagi aturannya, 2 beda lagi, dan 3 juga memiliki aturannya sendiri ya. Kemudian yang terakhir, perubahannya sama dengan kata kerja bentuk T. Nah, inilah yang lebih menyenangkannya ya untuk kata kerja bentuk ta. Kalau kemarin kita sudah belajar bentuk T, bentuk nai, bentuk kamus, itu semua beda-beda ya punya aturannya, sama sekali tidak mirip. Tapi untuk perubahan kata kerja bentuk ta ini, kalau minasang sudah memahami perubahan kata kerja bentuk T, sudah paham dengan jelas, maka
perubahan kata kerja bentuk ta ini akan sangat mudah untuk minasang. Karena kata T tinggal dirubah menjadi ta. Kan kalau kata kerja bentuk T itu di akhirnya ada T atau D ya yang ada teng-tengnya. Tapi kalau untuk ta sama persis, berarti tinggal mengikuti perubahan kata kerja bentuk T, T-nya tapi diganti ke ta aja. Hanya seperti itu. Hai, untuk lebih lanjutnya mari kita lihat yang perubahannya. Nah, yang pertama ini adalah kelompok 1. Seperti biasa kita mulai dari kelompok 1 ya. Di sini ada tabel perubahan kata kerjanya. Minasang seperti biasa, karena kelompok 1 itu ciri khasnya adalah ichiri binimi kigishi, maka tolong minasang harus memahami dengan baik. Oh, ciri kelompok 1 ichiri binimi kigishi ya. Nah, ichiri binimi kigishi ini diganti menjadi yang ada tertulis ya, ichiri, eta, binimi, enda, kiita, giida, dan shishita. Jadi, seperti ini kalau dirangkum, ichirita, biniminda, kita, gida, dan shishita. Sama persis bukan dengan perubahan bentuk T. Lalu pengecualiannya juga sama, minasang. Kalau dibentuk T, ikimas tidak menjadi iita, iit, tetapi dia menjadi ita. Ya, bentuk T-nya it, maka bentuk ta-nya pun sama menjadi ita. Jadi kalau dibentuk T, ikimas menjadi it, maka dibentuk ta, T-nya hanya diganti saja. Ikimas menjadi ita. Jadi dari it dia menjadi ita. Maka bentuk ini akan sangat mudah minasang pahami jika bentuk T sudah minasang kuasai. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu di sini ada kaimas, dia menjadi kata. Mochimas, dia menjadi mota. Kaerimas, dia menjadi kaeta. Dan tobimas, dia menjadi tonda. Lalu ada shinimas, menjadi shinda. Nomimas, nonda. Hatarakimas, hataraita. Isogimas, isoida. Hanashimas, hanashita. Jadi minasang cukup pahami ichirita, biniminda, kita, gida, shishita. Sama persis dengan T. Kalau T menjadi ichirit T, binimin D, ki ite, gi ide, shi shite. Untuk bentuk ta cukup diganti langsung saja ya. Jadi ichirinya tetap menjadi eta, binimi menjadi enda, ki menjadi ita, gi menjadi ida, dan shi menjadi shita. Ya, sekarang kita ke golongan 2. Golongan 2 ini ada kata-kata yang sudah saya pilih ya. Dia masnya diganti langsung ke ta. Kalau bentuk T kan masnya berubah menjadi T. Maka kalau ta, masnya berubah menjadi ta. Jadi kalau dalam perubahannya adalah abimas menjadi abita, okimas menjadi okita, tabemas menjadi tabeta, agemas ageta, demas deta, nemas neta, mitmas mita. Jadi cukup minasang ingat saja yaitu mas menjadi ta. Sama seperti T. Mas menjadi T, tapi kalau untuk bentuk ta, mas menjadi ta. Ya. Hai, selanjutnya kita lihat untuk golongan ketiga, ini ada kimas dan shimas ya. Kimas yang artinya datang dan shimas yang artinya melakukan. Kimas menjadi kita, shimas menjadi shita. Maka nani-nani shimas pun menjadi nani-nani shita. Otomatis benkyou shimas menjadi benkyou shita. Lalu kaimono shimas menjadi kaimono shita. Shokuji shimas menjadi shokuji shita. Jadi kalau minasang sudah paham bentuk T, akan sangat mudah untuk minasang mempelajari bentuk ta. Karena urutannya atau aturannya dia sama persis dengan bentuk T. Hanya yang harusnya menjadi T, dia menjadi ta saja. Yang seperti golongan 1 ya tadi, ichirite menjadi ichirita, biniminde menjadi biniminda, kiite menjadi kiita, giide menjadi giida, shishite menjadi shishita. Lalu untuk golongan 2, masnya kalau bentuk T kan dirubah menjadi T, maka kalau bentuk ta, masnya coret, tinggal diganti ke ta saja. Lalu untuk golongan 3, kimas kite simashite, bentuk tanya menjadi kimas kite simas
kimas kita, shimas, shit. Ya, seperti itu. Oke, minasang, untuk memperdalam lagi, untuk supaya minasang lebih biasa lagi mengubahnya, kita latihan dulu. Kata yang di depan, silakan minasang ubah ke dalam bentuk ta. Saya berikan waktu sekitar 2 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Hati-hati pengecualiannya sama ya. Ada ikimas, kikimas, isogimas, nomimas, hanasimas, mochimas, kaerimas, naraimas, machimas, nemas, oshiemas, shimemas, karimas, akemas, mimas, shimas, kimas, kaimas, dan serete kimas. Kimas yang ada di baris ketiga di bawah shimas itu kimas yang artinya datang ya. Seperti biasa, untuk perubahan kata kerja, pahami dulu golongan berapanya, lalu setelah minasang paham golongan kata kerjanya, silakan diubah sesuai dengan aturan per golongan atau kelompok kata kerja tersebut ya. Hati-hati, kebanyakan itu dicoret, dihilangkan, baru ditambahkan. Jadi untuk hal yang sudah dicoret jangan dimasukkan kembali. Tolong dicek lagi, ingat-ingat lagi aturan kelompok satu apa, 2 apa, 3 apa. Ciri khas kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Kalau minasang sudah memahami kelompoknya, ciri khas kelompok, dan perubahan aturan sesuai kelompok, maka saya yakin minasang pasti bisa untuk mengerjakan ini. Hai minasang, kalau gitu kita coba bahas bersama ya. Hai, yang pertama adalah ikimas. Ikimas merupakan golongan 1, karena itu dia menjadi ita. Hati-hati, walaupun ki harusnya menjadi ita, tapi dia merupakan pengecualian ya. Lalu kikimas, golongan 1 menjadi kita. Isogimas, golongan 1, isoida. Nomimas, golongan 1, nonda. Hanashimas, golongan 1, hanashita. Mochimas, golongan 1, motta. Kaerimas, golongan 1, kaetta. Naraimas, golongan 1, menjadi naratta. Machimas, golongan 1, menjadi matta. Nemas, golongan 2, menjadi neta. Oshiemas, golongan 2, menjadi oshieta. Shimemas, golongan 2, menjadi shimeta. Karimas, golongan 2, hati-hati, menjadi karita. Akemas, golongan 2, menjadi aketa. Mimas, hati-hati, golongan 2, menjadi mita. Shimas, golongan 3, menjadi shita. Kimas artinya datang, tadi sudah saya sampaikan, golongan 3 menjadi kita. Kaimas, golongan 1, menjadi kata. Serete kimas, kimasnya dari arti datang, maka dia menjadi golongan 3, yaitu serete kita. Bagaimana minasang? Sudah berapa persen minasang betulnya? Saya harap minasang bisa sebenar 70% ke atas ya. Kalau belum, minasang tidak apa-apa, bisa mengulangi lagi video yang bentuk T, lalu kembali ke bentuk Ta, supaya minasang lebih paham lagi dalam materi tersebut. Ya. Oke minasang, kalau gitu sekarang kita lanjut dulu. Selanjutnya kita akan mempelajari take doshi no shio suru bunpo alias pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk ta.
Yang pertama adalah kata kerja bentuk ta, jadi kata kerjanya dulu, jangan lupa bentuk ta, ditambah koto ga arimasu. Pola kalimat ini artinya adalah pernah. Pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan pernah melakukan suatu hal. Jadi ada pengalamannya, makanya pola kalimat yang menunjukkan pengalaman. Karena namanya pengalaman, jangan menggunakannya untuk kalimat yang sehari-hari. Misalkan saya pernah tidur di kasur ya. Kalau minasang setiap hari tidur di kasur itu bukan pengalaman ya, itu hal yang biasa terjadi. Misalkan minasang itu pernah naik gunung apa, pernah naik gunung Fuji, pernah pergi ke Jepang, pernah makan sushi, atau pernah bertemu presiden. Wah, itu kan suatu hal yang luar biasa ya. Jadi silakan minasang ini menunjukkan sebuah pengalaman. Jadi jangan misalkan minasang posisinya seperti sekarang. Minasang itu lagi belajar bahasa Jepang, tapi bilang ke orang lain, saya pernah belajar bahasa Jepang. Kalau minasang bilang pernah, maka minasang itu sudah tidak mempelajari bahasa tersebut. Ya, kalau misalkan sekarang minasang dulu SMA-nya belajar bahasa Jepang, tapi kuliahnya tidak mengambil bahasa Jepang sama sekali, maka minasang bisa bilang, oh saya pernah belajar bahasa Jepang. Ya, kalau gitu supaya minasang lebih paham, kita lihat reibungnya ya. Issho ni yomimashou. Mari kita baca bersama. Umi ni notta koto ga arimasu. Uma ni notta koto ga arimasu. Uma itu adalah kuda, notta dari kata norimas yang artinya naik. Ya, artinya menjadi saya pernah naik kuda. Berarti sehari-harinya dia tidak tiap hari naik kuda ya. Selanjutnya adalah Nihon itta koto ga arimasu. Nihon Jepang, itta dari ikimas. Jadi pernah pergi ke Jepang. Kemudian manggao kaita koto ga arimasu. Manga itu komik bukan manga ya. Kalau lafal Jepang itu bukan manga tapi manga ya. Manga kaita koto ga arimasu. Kaitanya di sini menggambar. Artinya menjadi pernah menggambar komik. Mungkin pernah ikutan kontes tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Selanjutnya Indonesia de ichiban takai yama ni nobotta koto ga arimasu. Indonesia, jelas ya, kita tinggal di Indonesia. Ichiban takai yama, gunung, yama, takai, tinggi, ichiban, paling, nobotta, noborimas, naik, mendaki. Ya. Jadi artinya pernah mendaki gunung paling tinggi di Indonesia. Jadi binasang bisa lihat saya pernah naik kuda. Umani no takoto ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang. Nihon e takoto ga arimasu. Pernah menggambar komik. Manga o kaita koto ga arimasu. Pernah mendaki gunung paling tinggi di Indonesia menjadi Indonesia de Ichiban Takayama ni Nobotta koto ga arimasu. Jadi bisa minasang lihat bahwa ini bukan hal yang selalu terjadi tiap hari terjadi, tapi hal yang jarang terjadi atau hanya sekali-kali saja. Jadi hal yang seperti itu, hal yang menunjukkan kalau minasang itu punya pengalaman dalam hal tersebut, bisa minasang pakai pola koto ga arimasu. Ya, supaya minasang lebih paham lagi, mari kita latihan. Dewa minasang, renshu shimashou. Ada 4 kalimat yang sudah saya berikan dan minasang cukup memasukkannya ke dalam pola kalimat koto ga arimasu. Saya berikan minasang waktu 2 menit untuk mengerjakannya. 2 分ぐらいやってください. Jadi, そこにある文法はたことがありますの文法に入れてください. Kawatte kudasai. Ya, silakan ubah bentuknya menjadi memakai koto ga arimasu. Saya memberikan 2 menit. Di sini ada Hiroshima ikimasu. Sake o nomimasu. Keiki o tsukurimasu. Hiragana o oshiemasu. Jadi ada Hiroshima ikimasu, sake o nomimasu, keiki o tsukurimasu, hiragana o oshiemasu, diubah ke dalam bunpo ta koto ga arimasu. Ya.
Seperti itu. Silakan minasang, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Minasang boleh coba pelan-pelan. Yang penting minasang tahu perubahan kata kerjanya, ubah ke bentuk ta, kemudian setelah itu ditambahkan saja dengan kotoga arimasu. Ya, silakan minasang dipahami lagi, dicek lagi. Kalau sudah dicek lagi perubahannya sudah benar belum? Hati-hati, golongan berapa itu? Golongan 1 kah, 2 kah, 3 kah? Kalau golongan 1 berarti harus seperti apa? Lalu kalau golongan 2 juga harus seperti apa? Golongan 3 juga harus seperti apa? Setelah itu semua minasang lakukan, minasang tinggal masukkan kotoga arimasu, ya. Hai, minasang, kalau gitu kita coba bahas bersama ya. Hiroshimae ikimasu. Dia menjadi Hiroshimae itta kotoga arimasu ya. Kemudian sakeo nomimasu. Nomimasu golongan 1, dia menjadi nonda. Makanya sakeo nonda kotoga arimasu. Lalu ada keikyo tsukurimasu. Tsukurimasu-nya dirubah ke dalam bentuk ta menjadi keikyo tsukutta kotoga arimasu. Hiragana oshiemasu. Oshiemasu adalah golongan 2. Maka masih kita rubah menjadi ta menjadi hiragana o oshieta kotoga arimasu. Hiroshimae ikimasu itu artinya pergi ke Hiroshima. Sedangkan Hiroshimae itta kotoga arimasu pernah pergi ke Hiroshima. Sakeo nomimasu, minum sake, minum alkohol. Sakeo nonda kotoga arimasu, pernah minum sake, pernah minum alkohol Jepang. Keiki o tsukurimasu, membuat kue. Keiki o tsukutta kotoga arimasu, pernah membuat kue. Keiki o tsukurimasu, membuat kue. Keiki o tsukutta kotoga arimasu, pernah membuat kue. Hiragana o oshiemasu, mengajarkan hiragana. Hiragana o oshieta kotoga arimasu, pernah mengajarkan hiragana. Hai, ini untuk kotoga arimasu. Kita lanjut. Pola kalimat dalam bahasa Jepang selanjutnya yang menggunakan bentuk ta adalah ini. Kata kerja 1 bentuk ta ditambahkan ri, kata kerja 2 bentuk ta ditambah ri, kemudian shimasu. Artinya dalam pola kalimat ini adalah melakukan bla bla bla, melakukan bla bla bla. Kemudian pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan beberapa kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk tari-tari simas ya sudah terlihat ya ada kata kerja 1, kata kerja 2. Maksudnya bukan golongan 1, golongan 2 ya, tapi ada lebih dari 1 kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi kurang lebih pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan beberapa kegiatan. Misalkan, oh hari ini saya makan, belanja, ketemu sama teman, nonton film, dan seterusnya. Jadi hanya menyebutkan kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh minasang. Nah, untuk pola kalimat ini, sebenarnya kalau minasang sadari, ini mirip dengan yang nananite. Contohnya, asa okite, benkyou shite, tomodachi ni aimasu. Itu kan berarti pagi bangun, terus belajar, lalu bertemu dengan teman. Nah, lalu bedanya apa dengan yang tari-tari simas? Kalau untuk sebelum kita tahu perbedaannya, kita harus paham dulu persamaannya ya. Jadi baik nananite, dan tari-tari simas ini, keduanya sama-sama menyebutkan lebih dari satu kegiatan. Hanya saja kalau untuk bentuk nananite yang tadi asa asa okite benkyou shite tomodachi ni aimasu, itu berarti menunjukkan urutannya juga. Itu untuk bentuk te. Jadi pasti urutannya itu seperti itu. Pasti bangun dulu, kemudian belajar, lalu setelah itu bertemu teman. Jadi nggak mungkin bangun, bertemu teman, baru belajar. Tidak seperti itu. Tapi dalam tari-tari simas itu tidak ada. Jadi tari-tari simas ini bebas, boleh acak aturannya. Dia boleh random.
Tidak harus selalu sesuai. Kemudian saat minasang menggunakan pola kalimat tari-tari shimas, itu menunjukkan kalau selain yang minasang sebutkan, ada kegiatan lain juga. Misalkan, kyou wa kanji o benkyou shitari, eiga o mitari shimasu. Hari ini saya belajar kanji, kemudian nonton film. Nah, kalau pakai tari-tari shimas, berarti selain dua ini, ada lagi kegiatan yang minasang lakukan. Jadi tidak hanya dua hal itu saja. Oke, minasang, supaya lebih paham, kita lihat reibungnya dulu ya. Hai, ja minasang, issho ni reibung o yomimashou. Mari kita baca reibungnya bersama-sama. Hai, 日曜日はテニスをしたり、映画を見たりします。Hari Minggu, lalu tenisu, shimas, berarti bermain tenis, eiga, film, mimas, menonton, melihat, diartikan cukup menjadi seperti ini. Hari Minggu bermain tenis, menonton film, dan lain-lain. Tadi sudah sempat saya sebutkan, kalau dalam tari-tari shimas, walaupun minasang hanya menyebutkan dua, itu menunjukkan kalau selain dua ini ada lagi, bisa saja totalnya 5, bisa saja totalnya 10, dan seterusnya. Ya, makanya saya suka menerjemahkannya seperti ini, hari Minggu bermain tenis, menonton film, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ishoni yomimashou. Ashita benkyou shitari, manga o yondari shimasu. Ashita, besok, benkyou shimasu, belajar, manga, komik. Yondari dari yomimas, membaca, artinya menjadi besok, belajar, baca komik, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, ishoni yomimashou. Kino, undo shitari, tomodachi ni attari shimashita. Kita artikan dulu, kino itu kemarin. Undo, bekerja. Maaf, undo, berolahraga. Tomodachi ni, tomodachi saja, teman. Atta di sini bukan dari arimas, tapi dari aimas, yang artinya bertemu. Maka kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kemarin olahraga, bertemu teman, dan lain-lain. Minasang silahkan diperhatikan, di situ ada yang saya underline, ada yang saya garis bawahi pada kata kino dan shimashita. Kalau minasang lihat di yang pola contoh kalimat yang pertama, reibung pertama dan reibung kedua, itu ada bisa jadi hal yang belum terjadi, jadi yang baru akan terjadi. Nah, tapi kalau misalkan ada yang lampau seperti ini, minasang tidak usah pusing, karena tadi pola kalimatnya tari-tari shimas, maka yang berubah hanya shimas di belakang saja. Jadi saat muncul kino, muncullah yang paling belakang bukan shimas, tapi shimashita. Makanya itu saya garis bawahi. Contoh selanjutnya, di sini ishoni yomimashou. Renshu, ryori shitari, asondari shimashita. Shenshu. Shenshu itu minggu lalu, ryori itu memasak, asondari dari asobimas, bermain. Artinya menjadi minggu lalu saya masak, main, dan lain-lain. Sama seperti yang contoh reibung yang ketiga, shenshu itu lampau, suatu hal yang sudah terjadi. Karena itu, kalau dalam bahasa Jepang kan harus bentuk mashita ya. Yang kita ubah mashitanya itu cukup shimas yang di paling belakang saja. Jadi minasang nggak usah memusingkan, aduh si tarinya jadi gimana? Yang tari-tari, tari kata, tari masta, atau gimana? Tidak seperti itu, cukup shimasnya saja yang minasang ubah. Ya, oke. Kalau gitu, supaya minasang lebih paham lagi, ishoni renshu shimashou. Mari kita coba latihannya. Ada 2 kegiatan yang saya tuliskan per poinnya. Nah, 2 kegiatan ini silakan minasang satukan menggunakan pola kalimat tari-tari shimas. Saya memberikan waktu 2 menit, silakan minasang kerjakan dulu ya. Jadi minasang 2分で活動は2つ書いてあって、で、皆さんはタリタリするの文法に書いてください. Silakan minasang ubah ke dalam bentuk
tari-tari shimasu. Supaya ini kan kino soji shimasu wa hitotsu no bun, soshite sentaku shimasu mo hitotsu no bun desu ne. De, kono futatsu no bun wa hitotsu ni shite kudasai. Karena kino soji shimasu itu kan satu kalimat. Lalu sentaku shimasu pun itu satu kalimat. Nah, dengan menggunakan bunpo tari-tari shimasu, kita bisa menggabungkan dua kegiatan atau dua kalimat ya. Oke, di sini ada kino soji shimasu, sentaku shimasu. Ada kino, hati-hati. Yoru o furo ni hairimasu, terebi o mimasu. Kemudian yasumi no hi kaimono shimasu, asobimasu. Natsu yasumi, umi de oyogimasu, hiking shimasu. Hai, silakan minasang pahami baik-baik. Jangan lupa kalau yang sudah jelas, sudah lampau, pakai shimashita. Ya, berarti di belakangnya. Oke, minasang, kalau gitu kita coba pelan-pelan bahas ya. Issho ni benkyou shimashou. Issho ni sono kotae o soudan shimashou. Hai, yang pertama, kino souji shimasu, sentaku shimasu. Kita ubah dia menjadi kino souji shitari, sentaku shitari, shimashita. Jangan lupa karena kino maka harus shimashita di belakangnya ya. Hai, selanjutnya yoru o furo ni hairimasu, terebi o mimasu. Fokus ke dalam kata kerjanya saja. Ada kata kerja hairimasu kelompok 1 dan mimasu kelompok 2. Menjadi haitari dan mitari. Maka kalimat lengkapnya menjadi yoru o furo ni haitari, terebi o mitari shimasu. Di sini shimasnya tidak saya pakaikan shimashita karena yoru itu malam. Malam itu tidak selalu menunjukkan hal yang lampau. Bisa aja ini siang, lalu dia bilang, oh malam saya mau melakukan dua kegiatan ini. Kemudian yasumi no hi, kaimono shimasu, asobimasu. Dia berubah menjadi yasumi no hi, kaimono shitari, asondari shimasu. Kaimono shimasu menjadi kaimono shita, asobimasu menjadi asondari. Hai, selanjutnya natsu yasumi umi de oyogimasu, hiking shimasu. Fokus pada kata kerjanya. Oyogimasu golongan 1 menjadi oyoida, lalu hiking shimasu ini golongan 3 menjadi hiking shita. Maka kalimat lanjutnya adalah natsu yasumi umi de oyoidari hiking shitari shimasu. Jadi pada saat musim panas, berenang di laut dan juga melakukan hiking. Tentu tidak di hari yang sama ya. Natsu yasumi atau libur musim panas itu kan cukup panjang. Hai, kita lihat dari segi artinya. Kino soji shimasu, kemarin melakukan bersih-bersih. Sentaku shimasu, mencuci baju. Menjadi kemarin saya bersih-bersih rumah dan juga mencuci baju, kemudian yang lainnya juga. Lalu yoru o furo ni hairimasu, malam Afurina Herimus itu mandi ya, terebi o mimasu, menonton TV. Menjadi pada malam hari saya mandi, menonton TV, dan lain-lain. Kemudian kaimono shimasu, berbelanja, asobimasu, bermain. Menjadi yasumi no hi kaimono shitari asondari shimasu, pada hari libur saya berbelanja, main, dan lain-lain. Natsu yasumi umi de oyogimasu. Oyogimasu renang, hiking menjadi libur musim panas saya berenang di laut, kemudian hiking dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya pola kalimat yang terakhir untuk hari ini sudah tidak menggunakan bentuk ta lagi, tapi ini sebagai tambahan cukup penting untuk minasang ketahui, yaitu ada kata sifat i, kata sifat na, kata benda ni dijadikan narimas. Untuk menambahkan narimas dalam kata sifat i-nya kita coret menjadi ku, berarti takai, takaku, yasui, yasuku, atsui, atsuku, samui, samuku, dan sebagainya. Lalu untuk kata sifat na, nanya kita coret, kita ganti menjadi ni. Contohnya himana menjadi himani. Lalu genkina menjadi genkini. Shizukana menjadi shizukani. Yumeina menjadi yumeini. Sukina menjadi sukini. Dan seterusnya. Lalu untuk kata benda langsung tambahkan ni saja. Misalkan bucho ni. Atau hatachi ni. Atau misalkan sensei ni. Gakusei ni. Dan seterusnya.
Narima sendiri dia memiliki arti menjadi. Nah, karena namanya juga menjadi, maka pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan perubahan kondisi yang terjadi. Misalkan kalau di Indonesia paling panas itu di yang pertengahan tahun ya, berarti dalam kalimat bahasa Indonesianya pertengahan tahun Indonesia itu menjadi panas, sedangkan pada saat bulan yang berberan di belakangnya hujan turun menjadi dingin, itu bisa menggunakan yang ini. Atau misalkan waktu itu sempat harga minyak tinggi naik, berarti kita bisa bilang harga minyak menjadi tinggi atau harga minyak menjadi mahal dan seterusnya. Atau misalkan karena olahraga setiap hari menjadi sehat, seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu rebungnya. Ja minasan, rebu wa issho ni yomimashou. 12月は寒くなります。Mari kita baca bersama-sama. 12月は寒くなります。12月itu bulan Desember. Samuku dari kata samui, artinya dingin. Maka artinya bulan Desember menjadi dingin, mungkin karena sering hujan. Kalau di Jepang dia dalam musim fuyu, ya alias musim dingin ya, jadi otomatis akan menjadi dingin. Selanjutnya, kono kuruma wa yasuku narimasu. Kuruma mobil, yasuku dari kata yasui, murah. Maka artinya mobil ini menjadi murah. Apanya yang murah? Harganya ya. Jadi boleh mobil ini menjadi murah atau mobil ini menjadi murah harganya. Hai, selanjutnya mainichi undo shite genki ni narimasu. Mainichi setiap hari, undo shite, undo shimasu, olahraga, genki, sehat. Maka artinya menjadi setiap hari berolahraga dan menjadi sehat. Selanjutnya ada kotoshi wa hatachi ni narimasu. Kotoshi tahun ini, hatachi 20. Artinya tahun ini menjadi 20 tahun atau menjadi berumur 20 tahun ya. Oke, ini untuk rebungnya. Kita masuk ke dalam renshu. Ja minasan renshu shimashou. Kono renshu ni wa 2つの言葉があって、先ほど勉強した文法に入れて書いてください。Jadi di sini ada dua kotoba, ada dua kosakata, ada dua vocab. Minasang silakan masukkan ke dalam bunpo yang baru kita pelajari tadi. Dalam pola kalimat yang baru kita pelajari tadi. Hai, saya berikan waktu sekitar ipung dake deh. Sekitar 1 menit ya. Minasang tinggal lihat yang sebelum narimas ini apa? Apakah kata kerja? Mohon maaf, apakah kata sifat i, apakah kata sifat na, ataupun kata benda juga. Untuk kata sifat i-nya dicoret menjadi ku, dan untuk kata sifat na-nya menjadi ni, lalu kata benda cukup ditambahkan ni-nya saja. Hai, kalau gitu kita coba ya. Kurai narimas. Kurai itu adalah kata sifat i, maka i-nya kita coret menjadi ku, akhirnya menjadi kuraku narimas. Tsuyoi narimas. Tsuyoi itu adalah i. Kata sifat i itu dirubah, dicoret kunya menjadi tsuyaku narimas. Jozu dan narimas. Jozu adalah kata sifat na, maka minasang harus menambahkan ni di dalamnya menjadi jozu ni narimas. Kemudian buco dan narimas. Buco adalah kata benda, jadi silakan ditambahkan dengan na. Ditambahkan dengan ni ya, menjadi buconi narimas. Oke. Buconi narimas. Kurai narimas. Kuraku narimas. Kurai gelap. Kuraku narimas berarti menjadi gelap. Tsuyoi kuat. Tsuyoku narimas menjadi kuat. Jozu. Jozu itu pintar, pandai. Jozu ni narimas menjadi pandai. Buco, kepala bagian, kepala divisi. Buco ni narimas menjadi kepala divisi. Jadi maksudnya jabatannya mungkin naik ya. Ada perubahan. Hai, minasang, kalau kita matome suru to, kono mitsu no bunpo ga arimasu. Hitotsu me wa take koto ga arimasu. そしてたりたりします。で、最後にくになります。この3つの文法は今日の
benkyou shita bunto desu. Jadi kalau kita simpulkan, ada 3 pola kalimat yang minasang pelajari hari ini. Yang pertama adalah takoto ga arimasu, lalu tari-tari shimasu, dan ku ni narimasu. Takoto ga arimasu pernah, lalu tari-tari shimasu melakukan A, B, C, jadi menyebutkan beberapa kegiatan. Ku ni narimasu itu menjadi. Hai, saigo ni renshu shimashou. Di sini ada kalimat yang masih dikosongkan. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, minasang tinggal pilih dari kata-kata yang ada di bawah, ya. Oke, ada soji shimasu, membersihkan, kimas, datang, kemudian kikimas, mendengarkan, kakimas, menulis, dan mimas, melihat, ya. Oke, kita coba bersama saja. Nihon wa ichido nanani koto ga arimasu. Jepang pernah sekali, ichido sekali, ya. Jepang pernah bebersih, enggak ya, kayaknya kurang cocok. Jepang pernah datang sekali. Oke. Ternyata itu sepertinya cocok ya. Kemudian uchi no shigoto wa nanani ri shimasu. Pekerjaan rumah bukan PR ya, maksudnya biasanya hal yang dilakukan di rumah itu apa? Kita lihat soji shimasu, bersih-bersih. Oh, sepertinya cocok. Shumi wa eo nananitari, ongaku wa nanitari. Itu biasanya kalau lukisan kakimas. Kalau ongaku kikimas. Kemudian kabukio ya sisa satu yaitu mimas. Hai, kita lihat jawabannya. Tadi sudah saya sebutkan, tinggal dirubah saja ke dalam bentuk taknya. Menjadi nihon wa ichido kita koto ga arimasu. Oh, saya pernah. Kalau Jepang sih saya pernah datang ke sana 1 kali. Uchi no shigoto wa soji shitari shimasu. Kalau dalam melakukan pekerjaan rumah itu, salah satu contohnya adalah membersihkan rumah. Shumi wa e o kaitari, ongaku o kiitari suru koto desu. Hobi saya adalah menggambar, mendengarkan musik, dan lain-lain. Kabuki o mita koto ga arimasen. Tidak pernah melihat kabuki. Hai, saigo no renshu desu. Nah, di sini pakai untuk yang renshu narimasu ya. Ada kirai nemui atsui kurai. Kirai cantik, nemui ngantuk, atsui panas, kurai gelap. Silakan minasang kerjakan. Saya kasih waktu 1 menit lalu akan kita bahas ya. Ada nana ni narimashita ne. Earkon o tsukemashou ka? Kemudian nomor 2, Nihon wa fuyu 5 ji goro nanani ni narimasu. Souji shimashita kara heya ga nanani narimashita. Mou 12 ji desu. Nanani narimashita. Hai, kita lihat jawabannya bersama. Menjadi atsuku narimashita ne. Earkon o tsukemashou ka? Duh, jadi panas ya. Bagaimana kalau saya nyalakan AC-nya? Nihon wa fuyu 5 ji goro kuraku narimasu. Jepang itu pada musim dingin, kalau sekitar jam 5 akan menjadi gelap. Kemudian soji shimashita kara heya ga kirei ni narimashita. Karena sudah membersihkan, jadi kamarnya menjadi bersih. Mou 12 ji desu. Sudah jam 12. Nemuku narimashita. Menjadi mengantuk. Ya, seperti itu. Minasang. Hai. Minasang, untuk hari ini kita sampai di sini pembelajarannya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan perubahan bentuk ta, lalu takoto ga arimasu, kemudian ada tari-tari shimasu, dan ku ni narimasu. Saya harap minasang dapat memahami yang saya ajarkan. Kalaupun misalkan ada yang minasang kurang pahami, minasang boleh coba mengulang lagi video ini, minasang pelajari lagi dengan baik, dan kalau ada yang dibutuhkan, minasang bisa sambil cari-cari juga di Google. Mungkin semakin banyak latihan, semakin banyak contoh yang minasang baca, itu akan mempermudah minasang juga supaya minasang bisa lebih memahaminya, bisa lebih paham lagi lebih jauh atas apa yang kita pelajari hari ini. Hai minasang, untuk pertemuan yang sekarang kita akhiri dulu. Kyou wa kokomade desu. Hontou ni arigatou gozaimasu. O tsukaresama desu.